Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Para Bapak Ibu, jamaah mushola al-ikhlas, kita lanjutkan kajian kita, masih tanda orang bertakwa. Tanda orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib adalah yang tidak bisa diraba, yang tidak tampak oleh mata. Lalu yang kedua, tanda orang bertakwa adalah wayuki munasolah, yaitu yang mau mendirikan sholat. Yang ketiga, tanda orang bertakwa adalah wamimma razaqnahum yunfikun, dengan harta yang dimiliki mau membelanjakan sesuai dengan ajaran Gusti Allah, sesuai dengan ajaran agama, ketentuanipun Gusti Allah. Lalu yang ketiga, yang keempat, wabil akhirati hum yuqinun. Yang keempat adalah yang keempat adalah beriman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Tanda orang bertakwa adalah beriman dengan kitab-kitab yang oleh Allah diturunkan. Yang baku adalah secara global beriman dengan bahwa Allah menurunkan kitab itu ada 104. Yang secara terperinci kita harus beriman dengan Al-Quran. Kita beriman dengan kitab Taurat secara global. Kita beriman dengan kitab Zabur, bahwa Allah menurunkan kitab Zabur pada Nabi Dawud, Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa, itu secara global. Allah menurunkan kitab Injil pada Nabi Isa, itu secara global. Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai pedoman bagi umatipun Nabi Muhammad, sebagai pedoman kita, itu kita harus beriman secara terperinci. Jadi secara terperinci bahwa apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu pasti benar. Jadi pasti benar. Dalam ayatnya, dalam suratnya tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Lalu yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Tanda orang yang bertakwa adalah dengan akhirat, yaitu mereka meyakininya. Akhirat itu adalah dari kata ad-darul akhirah, kampung yang terakhir. Jadi kampung yang terakhir itu adalah akhirat. Atau bisa lagi dikatakan akhirat itu adalah hari yang paling akhir, al-ayamu al-akhirah, hari-hari yang akhir, yang setelah itu tidak ada hari lagi. Ini kan besok hari Selasa, besok hari Rabu. Tapi kalau yang namanya hari akhir itu tidak ada hari. Jadi tidak ada hari. Setelah itu tidak ada hari. Hari yang akhir. Akhirat adalah termasuk darul jaza. Jadi tempat pembalasan segala amal manusia itu adalah akhirat. Kalau dunia itu tempat beramal, bukan tempat pahala, tapi tempat beramal. Kalau akhirat itu tempat pembalasan amal, bukan tempat beramal. Sehingga orang yang sudah meninggal dunia itu tahu dengan pahala, tapi tidak bisa beramal. Orang yang sudah meninggal dunia tahu dengan dosa, tahu dengan balasan yang tidak enak, tapi sudah tidak bisa minta ampun lagi, tidak bisa minta ampunan terhadap Gusti Allah. Itu orang yang mati. Kalau kita beramal baik, beramal banyak, kita tidak tahu dengan pahalanya. Niku bedane ngoten. Mula orang-orang yang sudah mati niku kepingine urip neh. Kepingine urip neh terutama
ing dalem masalah bersedekah. Dadi wong iki lek cetil, sok basa mati niku kepengin urip neh. Ngoten, pengen urip neh. Dadi di dalam Al-Qur'an kan ada to niku ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang beriman, la tulhikum amwalukum, harta-hartamu, milikmu jangan sampai menyibukkanmu untuk ibadah. Wala auladukum an dzikrillah, dan juga termasuk anak-anakmu, cucumu, keluargamu jangan sampai menyibukkanmu ibadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ketika di dunia hartane menyibukkan ibadah, dengan banyak harta malah semakin jauh kepada Allah, dengan banyak harta justru meninggalkan ibadah, maka termasuk anak-anak, putu, cucu, dengan banyak anak, dengan banyak cucu, dengan anak yang sukses, cucu yang sukses dalam keduniaannya, justru malah menjauhkan ibadah, justru malah merepotkan dalam ibadah, maka besok di akhirat faulaika humul khasirun, itu akan jadi rugi. Ingatan, akan jadi rugi. Terus diperingatkan, pumpung masih urip, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatika ahadakumul mautu, wa anfiqu mimma razaqnakum, maka belanjakanlah hartamu, kepemilikanmu itu ke jalan yang benar. Sebelum datang hari yang harta itu tidak enak regoni. Jadi akan datang suatu hari, suatu masa yang harta itu tidak akan ada gunanya. Termasuk anak, cucu, keluarga tidak akan bisa membelani, tidak akan bisa mboten saged membelani. Jadi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakum mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Basa wis mati yang dulu diperintah sedekah angel, diperintah ibadah angel, tapi ketika mati niki angen-angene fayaqulu rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya aku itu ditunda matine, dibalik neh, laula akhartani, seandainya matiku ini ditunda, ditunda beberapa hari lagi, ila ajalin qarib, jadi pada batas yang wis lo ditunda titik ae. Fa as-sadaqa wa aku minas sholihin, aku akan sedekah, aku akan ibadah, dan aku akan jadi orang yang solih. Niku ngenengane wong wis mati ngoten niku. Jadi ketika sudah terjadi sesuatu yang merugikan, niki lagi getun. Kan ngoten. Wong ki lek ajenge dihapusi, kaya-kaya ndak kena dipenging. Tapi napa niku setelah kapusan, kuwi lagi yo jadua, nah ngoten, jadua. Jadi manusia ketika masih hidup diperintah oleh Allah, kita ajak untuk ibadah angel, kita ajak untuk bersedekah angel. Hartanya, putra-putrane, anak-anaknya, cucunya itu justru merepotkan, mengganggu ibadah. Tapi ketika mati, ternyata banyak manusia itu yang ingin dikembalikan lagi hidup, pengen sedekah, ingin berbuat sosial di masyarakat, dan ingin jadi orang yang baik, orang yang soleh. Jadi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa aku minas sholihin. Ya Tuhanku, seandainya ajalku, matiku ini ditunda. Jadi matiku ditunda. Fa as-sadaqa wa aku minas sholihin. Saya akan bersedekah dan saya akan jadi orang yang soleh.
Iki roh pasca tenggorokan niku lho. Lek sik ngaten iki ya sik kangkung-kangkung ngoten. Terus nanti saja, nanti saja. Tapi kalau roh sudah sampai ke tenggorokan, itu orang akan diperlihatkan semua dari perbuatan. Dari mulai kecil sampai akan mati, perbuatan kabeh enek kasete akan akan diperlihatkan. Nah niki lagi kroso. Terus sambat-sambat. Jadi orang sing nika sekarat ngoten nika, kayusene nek sing sambat-sambat. Tapi sangke sekarate lara, lah kuwi sambat ki gak iso. Wong kebatok nemen, kuwi lek nangis sampai ndak metu suarane. Njabut nyawa dilak kalih oleh malaikat dipaksa sangke larane. Akhire wong mati gak iso sambat-sambat sangke larane. Lawulune napa jempolan sikil didudut lara nggih, Pak Haji. Lara napa malih nyawa kan ngoten. Ngoten niku. Bilang Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Jadi kok Sumatera atau lagu itu ya? Lagu kok Sumatera. Jadi Israel telah memanggil, maka jasad akan terbujur di pembaringan. Pak Haji Yunus meninggal nggih. Ngono ki roh-roh ki wong iki padha gudug-gudug, jasate dujurne dikemuli. Kan ngoten. Mulane ketika wong wis mati, wis niku tiada harta, tiada keluarga sing bilani ndak enek, ngoten. Nggih. Ditambahkan semua perbuatan malaikat ini menjelang akhir. Tapi kalau orang tersebut sebelumnya sudah bertobat, setiap hari beristighfar, minta ampun, dan lain sebagainya, dosa-dosa. Kira-kira apa ya bisa terhapus, apa yang masih ditampilkan di bentuk? Ngeten, di dalam Al-Quran orang-orang yang meninggal itu akan diberi berita yang baik. Bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang soleh itu akan diberi berita yang baik, yaitu diberi berita yang baik oleh malaikat. Jadi kalau ketika kita hidup, berita tentang ibadah itu dari Kanjeng Nabi. Wabasirhum wabasiris sobirin, berilah berita yang baik, hei Muhammad, terhadap umatmu yang tabah sabar mendirikan ibadah, bahwa mereka akan mendapat surga. Ketika ajal telah datang, terus roh sudah sampai ke tenggorokan, yang tobat sudah tidak diterima, maka malaikat memberi berita yang baik terhadap orang yang bertakwa. Siji sing diwehi berita sing apik, orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman yang di situ tergolong bertakwa, tergolong solih. Itu diwehi berita sing baik. Napa niku? Yaitu la takhaful ngadab. Janganlah kalian takut dengan siksa, sebab amal-amalmu telah diterima, dosa-dosamu telah diampuni. Iki wong sing mukmin. Tidak semua orang Islam beriman, tidak. Wong mukmin, bukan orang Islam. Ora kabeh wong Islam ki iman itu ndak. Lek wong iman mesti Islam, tapi lek wong Islam belum tentu iman. Ngoten. Ah iya, belum tentu beriman orang Islam itu. Oke, no. Kalau sudah menyatakan bahwa dia beragama Islam, berarti kamu sudah mengambil bahwa dia beriman. Itu apalan. Apalan. Niku apalan. Yang definisi iman itu kan al-iqraru bilisan. Iman tuh ngucapnya dengan lesan. Wal ikmalu bil arkan. Iman itu melakukan dengan anggota tubuh. Karena
terus mantepne dengan hati. Jadi ngoten iman niku ngucapne dengan lesan, mantepne kelawan hati, dilakoni dengan anggota tubuh, itu jenenge iman. Lah Islam, kalau kau bersahadat, kalau kau mendirikan sholat, kalau kau mengeluarkan zakat, kalau kau puasa bulan Ramadan, kalau kamu bisa haji di Baitullah, wi Islam. Definisinya kan ngoten. Walaupun KTP anu kuwi enggak niku enggak terbukukan, kuwi enggak terbahas. Kalau kita bahas Islam ya sing salat. Dan sing enggak salat itu enggak terbahas, ngoten lho. Iki kondi ki mau terusan. Nah, orang yang sudah meninggal, yang akan meninggal dunia, ketika ruh sampai ke tenggorokan, ini ada berita dari malaikat. Di malaikat memberi berita, kabar apik kangge wong sing beriman. Kalau saya nyatakan orang beriman pasti beribadah. Maka di situ adalah la takhaful ngadzab, kamu jangan takut dengan siksa. Sebab dengan beriman dosa-dosamu diampuni. Amalmu diterima. Ngoten. Terus dikatakan lagi orang-orang yang selalu ikhlas. Orang-orang yang minal mukhrisin, golongan orang yang ikhlas. Itu pun ketika meninggal dunia, roh sampai ke tenggorokan, maka mendapat berita yang baik dari malaikat, la takhofu, napa nika? Janganlah kalian takut tertolaknya amalmu. La takhofu rudda a'malikum. Janganlah kau takut tertolak amalmu. Sebab kamu sudah ikhlas, amalmu diterima. Ini wong sing ikhlas, niku mendapat berita yang baik. Orang yang zuhud, yaitu topo donya. Silahkan jenengan sugih, tapi sugih aja sampai neng ati. Sugih cukup neng tangan. Mulane nika almarhum Gusmi Kyai Hamim Jazuli nika lek ndonga mesti Allahumma ja'al dunyana fi aidina wa taj'al dunyana fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia kami, harta kami cukup di tangan. Jangan kau jadikan harta kami, dunia kami sampai masuk dalam hati. Lek mek neng tangan niki akhirnya seneng wae. Lek sampai neng ati niki akhirnya cetil. Mergo nek donya dilebokne ati. Lek neng tangan kan karek ngebyukne. Ngoten lah. Sugih monggo. Imam Ghazali ki sugih. Padahal ahli ilmu batin Imam Ghazali. Hartane dipangan pitung turunan ndak entek. Ayah Imam Ghazali sugih. Jadi Imam Ghazali itu orang kaya. Enggak tahu Pak ngitung duit. Enggak padha kali kula jenengan. Masak gram ditang ngitung abdi jare beras. Imam Ghazali sing ngitung duit enek dhewe. Sing tukang napa niku? Sing tukang ngopeni nyateti ada sendiri. Sing tukang ngopeni harta, ngopeni kebune niku ada sendiri. Jenengan ndak diitung dhewe to, Pak? Ya mek roh lapurane ngono ae no. Lah ngoten. Napa? Lah Imam Ghazali itu hanya begitu. Sehingga wae zakat sing mikirne ya anak buahnya. Sudah waktunya zakat ya anak buahnya. Jadi Imam Ghazali cukup untuk beribadah ning Gusti Allah. Kuwi darani zuhud ngoten niku. Dunia hanya di tangan, tidak sampai dalam hati. Imam Ghazali. Ulama itu sugih-sugih, Pak. Kyai Hasyim Asy'ari itu sugih. Bapak Kyai Hasyim Asy'ari iki dhisik tukang adol perahu. Ya sugih perahu. Ngoten niku. Jadi orang-orang yang ikhlas dalam yang zuhud, orang-orang yang zuhud itu akan mendapatkan berita yang baik ketika mati roh ke tenggorokan. Jadi kamu jangan takut hartamu hilang. Kau akan mendapatkan pahala yang banyak di surga. Wong sing zuhud. Lalu orang-orang yang ngalim, yaitu sing memberi pelajaran pada masyarakat, wong sing mulang agama dengan ikhlas. Itu pun ulama itu ketika mati
roh sampai kau tenggorokan, ini ada berita dari malaikat, bersabarlah kamu, janganlah kau takut bahwa engkau akan di surga, bahwa amal-amalmu akan diberi pahala yang banyak. Lalu ulama bertanya, untuk saya saja apa untuk orang yang mengikutiku? Waliman iktadabikum, termasuk orang yang mengikutimu, itu pun juga ada berita yang baik, gembira, bahwa besok semuanya akan masuk surga. Niku perlune tiangi manut ulama sing apik ngoten niku. Lek manut tukang partai, iki engko sampai dikon nggo gendera. Mubeng-mubeng jak mubeng-mubeng. Ngoten. Tapi lek jangan manut ulama niku paling mek dijak ibadah, dijak berakhlak baik, kan ngoten. Lek ulamae masuk surga jangan katut masuk surga. Ngoten. Mulane napa niku kan manut ulama, ngoten. Ulama pewarisnya para nabi. Nabi tidak mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu. Lah ilmu itu sekarang yang membawa adalah para ulama dari turun temurun ngoten niku, ngoten. Zuhud itu zuhdun itu artinya menjauhi dunia. Donya sugih ki entuk, Pak. Tapi atine ki aja jangan sampai dileboni dengan keduniaan. Niku ngoten. Aja kebandan, aja kami duwitan, ngoten lho. Aja kebandan, aja kami duwitan, aja kami pangkatan. Dengan pangkat dhuwur boleh. Jadi manusia itu pangkatnya dhuwur boleh, tapi aja sampai neng jero ati. Lek sampai neng jero ati iki malah dadine wong mentalan. Koncone disikuti. Nah ngoten niku. Boleh orang itu kaya boleh, orang itu berpangkat tinggi boleh, tapi cukup dalam neng tangan neng jopo. Kaya sugih ki maknanya kan ndak butuh loh, Pak. Ngoten. Nah kalau menurut Nabi Muhammad yang namanya kaya itu ya orang yang tidak berhak menerima zakat, itu namanya kaya. Iya, jadi orang yang punya simpanan untuk dimakan besok dalam satu hari itu termasuk orang kaya. Ngoten. Apakah seorang wirai? Orang wirai itu artinya adalah menjauhi sesuatu yang subhat dan haram. Itu wirai. Jadi wirai itu orang kaya yang wirai juga banyak. Termasuk orang-orang yang tidak mau dengan suap, itu termasuk wirai. Ngoten. Jadi wirai itu adalah menjauhi harta, menjauhi sesuatu yang di situ tidak jelas hal haram. Atau menjauhi sesuatu yang haram. Itu namanya wirai. Tingkat-tingkat wirai itu. Lek zuhud, ini hatinya tidak tertarik dengan dunia. Ngoten. Kan wonten to duwe mobil, yus mobile wis ning kono kuwi wis. Yo ape budal kerja di serbeti, di anu ngoten. Tapi ada orang itu yang duwe mobil dilus-lus sampai bojone lho ndak tau dilus-lus. Mobile pones sing duwe manuk niku. Isuk urung sampai ngecomne atau urung sampai nukokne panganan bojone, manuke wis didusi. Manuk didedekne. Lawi kami manukan nih ngoten niku. Jadi kembali kepada akhirat adalah tempat pembalasan amal, bukan untuk mencari pahala. Tapi di dunia ini tempat untuk mencari tempat untuk beramal, lalu kita tidak tahu tentang pahalanya. Tapi di akhirat kita tahu pahala, tidak bisa beramal. Jadi wabil akhirati lan kelan akhirat hum utahe wong sing padha takwa iku yukinuna padha ngiyakini kabeh. Yakin ki napa to? Yakin itu atas diku al-jazimul ladzi la syubhata fihi wala taraddada. Yakin itu adalah membenarkan dengan mantap,
tidak ragu-ragu sama sekali. Sama dengan iman. Mengimani. Lek iman niku adalah termasuk napa niku mboten sami. Dadi teng mriki meyakini. Dadi lek yakin niku kudu enek asar, labet. Enek labete. Dadi lek akhirat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Anu to, mengimani sesuatu yang gaib yang enggak bisa diraba, enggak bisa dipanca indera kan niku. Terus kalau sholat didirikan. Terus waladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Termasuk lagi enggak meyakini tapi mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'an harus diimani. Iman itu jazmul qalbi mutabikun bil ma'rifat. Iman itu mantepe ati sing sesuai kalih kenyataan. Percaya. Lek meyakini mboten percaya. Meyakini niku ngeten. Jadi meyakini itu adalah membenarkan sing mantep, tidak ada keraguan. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Wa yu'raful yakinu billah wal yaumil akhir bi asaifil a'mal. Orang yang yakin dengan adanya Allah, orang yang yakin dengan adanya hari akhir itu bi asarihi wi enek labete di dalam amal. Di neng amal kan enek labete. Neng kono enek gendruwo, wong lek yakin enek gendruwo ora liwat kono, Pak. Dene muni lek kono enek gendruwo kok sik liwat kono wi berarti enggak yakin, wi kayalan. Sama malah faman sahida, faman yashadu zura. Barang siapa yang suka menyaksikan sesuatu sing dusta, menyaksikan sesuatu sing dosa, senengane sik menyaksikan delok kemaksiatan, au yasrabal khamra, orang yang sudah ibadah tapi sik minum-minum arak, au yakulu hukukal nas, atau memakan harta haknya orang lain. Hati harta memakan harta kepunyaan orang lain, memakan harta kepunyaan anak yatim, bukan haknya. Yakun imanhu bima khoyalan, itu berarti imane kayalan. Berarti imane kayalan. Niku mengke pembahasannya enek neng napa niku ngainul yakin. Niku dibahas kapan ngoten. Saat niki riyen. Jadi yakin sing asli adalah enek labet di dalam amal. Jadi kalau orang itu yakin dengan adanya akhirat, niki berarti tengriku enek amalan nggih nanggulangi nggih sangu ning akhirat. Ngoten. Oh, bekas, labeti bekas. Jadi enek asar bekas. Jadi orang yakin adanya akhirat itu enek bekase perbuatan, ngoten lho. Nggih, labet enek bukti. Ada bukti perbuatan. Kalau orang itu yakin dengan adanya akhirat tapi tidak ada bukti dan perbuatan, kuwi diarani kayalan. Yakun imanhu bima khoyalan, wi kayalan, layalu fi dzihni ora mancep ning ati. Kayalan. Ya sing akeh wong Islam nek kayalan, Pak. Orang Islam itu banyak yang kayalan anune imane. Sehingga tidak ada bukti dalam perbuatan. Ya bisa dikatakan munafik bisa. Jadi ngerti lek ngono kuwi nggene gendruwo kok sing diparani. Kuwi berarti kan enggak yakin lek kono nek gendruwo. Tahu kalau Allah itu penciptane, kok enggak diibadahi. Ya berarti ngertine taunya itu hanya kayalan. Yakinnya terhadap adanya surga neraka ya mek kayalan. Sehingga ketika orang itu yakin terhadap akhirat,
ini harus yakin terhadap apa yang ada dalam akhirat. Lah sing enek ning akhirat iki napa mawon? Ya kuwi enek hisab. Nah, akhirat itu ada hisab. Kalau orang itu tahu tentang adanya hisab, pasti akan mempersiapkan. Hisab itu diawali dengan penerimaan buku jenengan. Kula jenengan akan menerima buku catatan amal. Niki lek kula jenengan tergolong orang baik, kuwi lek ngelungne kok sisih tengen. Kok sisih tengen dan kita terima dengan tangan. Niki mesti bahagia. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiron. Barang siapa yang diberi kitab dari arah tengen, arah kanan, terus diterima dengan tangan kanan, fa sawfa yuhasabu, maka orang itu akan dihisab, akan diperhitungkan hisaban dengan hisab yasiron kang gampang. Wes iki lulus, berarti enggak kakean diteliti. Itu ketika kita menerima catatan amal kita dengan tangan. Lek uwehne ya koseh tangan. Jadi lek memberikan koseh tangan. Dan itu akan malu orang itu ketika amal catatannya diberikan dari arah kiri iki wis isin. Padha kalih lek kula jenengan nampa rapote putu apa putrane ngoten nika terus rada dikowerekne dilalahke gurune lek ngene sowi karo diomongi resik-resik ini wis isin. Kemudian nek masalah iki putune. Padane ngoten niku lek ning donya. Lah ning akhirat nih ngoten. Ketika orang itu amal catatannya diberikan dari arah tengen, niki berarti apik dan akan mendapatkan hisab yang sangat ringan. Wayang qalibu ila ahli masruron. Lalu ketika orang itu mendapatkan catatan amal dari sisi kanan diterima dengan tangan kanan, akan pulang kembali ke keluarganya yang beriman, niku masrun dengan bunga. Pripun Pak Haji Yunus? Alhamdulillah lulus iki. Wah, sing ngono. Jadi ngoten niku, kula jenengan sok benjing mlumpuk. Mlumpuk terus jenengan dipanggil satu-satu, terus diberi kitab ki catatanmu selama hidup, diterima dengan tangan tangan, terus pulang niku mesti ngabarne. Alhamdulillah lulus iki anu sing ngoten. Lah sing ndak lulus niku arep balik isin. Ngoten. Wa amaman utiya kitaba waru adzhri fa sawfa yasubura. Orang yang napa niku dalam memberikan kitab catatan amal niku liwat sisih kiwa, akhirnya ditampa dengan tangan kiwa, niki bengok-bengok beh wijan bangkrut iki cilaka. Ngoten. Dan itu menunjukkan akan celaka. Ngoten. Nggih. Terkait dengan tangan kanan dan harusnya tangan kiri diberikan. Dari luar negeri itu banyak orang menggunakan kebalikannya. Tangan kanan untuk tangan kiri untuk kegiatan yang lebih aktif, tangan kanan enggak. Semacam itu kebanyakan luar negeri seperti mobil itu lah sini kan itu ada di sebelah kiri. Luar negeri tidak di sebelah kanan, kebalikannya. Dan ini apa berlaku kaitannya dengan ini yang tangan kanan kebalikan, kiri kebalikan. Itu begini, kalau orang luar negeri itu yang banyak kan orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman tetap menggunakan tangan kanan. Untuk sesuatu yang mulia itu tangan kanan. Untuk sesuatu yang tidak mulia dengan tangan kiri. Nyokoki upil harus tangan kiwa. Ngoten. Lah, luar negeri itu kan yang banyak kan non muslim. Tapi yang muslim itu tetap sesuai dengan ajaran Nabi, disuruh memakai anggota yang kanan, tangan kanan ketika berbuat suatu kebaikan. Ngoten, pakai tangan kiri ketika cawi apa buang kotoran niku nggawe tangan kiwa. Ngoten. Sehingga badminton
Ngeten, walaupun pakai tangan kiri itu jane boleh mek makruh enggak ilok ngoten lho. Jadi tangan ini jane kan padha ae ngoten. Nggih, tapi Nabi menganjurkan dengan sisi kanan. Pakai tangan kanan. Cara suwalan yo dhisikne sikil kanan. Cara klamben dhisikne tangan kanan. Iki ngoten. Seandainya dengan masuk rumah dhisikne tangan sikil kanan. Ketika masuk masjid dhisikne sikil kanan. Masuk ke kamar mandi dhisikne sikil kiri. Keluar dari kamar mandi dhisikne sikil kanan. Mergo mlebu kamar mandi karo metu ki sik mulya metu. Mlebu kamar mandi berarti memasuki tempat sing najis ibaratnya ngoten. Keluar dari kamar mandi berarti kan memasuki tempat sing tidak najis. Sehingga lek metu ke kamar mandi itu pakai kaki kanan. Nah, ngoten. Ajaran dimanapun di penjuru dunia kalau orang beriman, orang Islam itu mesti pakai tangan tengen. Ngoten. Jadi ajaran Nabi ngoten niku. Gawe tangan kiwa boleh, tapi Nabi menurut sunnah Nabi kon pakai tangan tengen. Mergo tangan tengen iki bakal nggih nampa kitab. Untuk menerima kitab catatan amal kita itu besok gawe tangan tengen. Ngoten. Ngoten niku. Jadi orang yang yakin wa ilam tadhar asaruhu fil jawarih warisan, ketika orang itu yakin tapi dalam anggota tubuh tidak tampak bekas sama sekali dalam gerak keyakinannya, warisan dalam lesan juga tidak ada tampak. Wong jenenge iman Gusti Allah nyebut Allah ora tahu kok. Wawa layakunu imanan itu namanya bukan iman, hakon dengan nyata. Ngoten. Jadi kalau orang itu menyatakan bahwa dirinya yakin, maka di situ napa niku harus ada bekas anggota tubuh atau lesan sing di situ napa niku sebagai bukti beriman atau sebagai bukti yakin terhadap adanya akhirat. Ngoten. Jadi lek ngerti enek neraka, bagaimana harus menjauhi supaya atau terhindar dari neraka. Kalau ada surga, bagaimana kita bisa masuk surga? Perbuatan apa yang menjadikan masuk surga? Jadi kan napa niku kalau Nabi kan sering ditanya, ya Rasulullah, dulani ngalang amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang baik yang menjadikan aku masuk surga. Nah, di situ dikatakan birrul waliden, berbakti pada orang tua. Ngene iki kanggene wong sing glelen gak patek perhatian karo wong tua. Nabi terus matur neh, wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik buat saya? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Ini kangge wong sing glindor. Nabi sesuai ngoten niku. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik bagi saya? Kamu memberi makan orang yang tetanggamu yang miskin, yang ndak kecukupan. Iki kanggene wong cetil karo panganan. Kan ngoten. Menanggapi masalah yang pertama tadi sholat tepat pada waktunya. Nah itu sholat tepat pada waktunya. Nah kenapa ada waktu antara jam 12 sampai jam 14 itu masih ada waktu dulu. Nah kalau yang tepat waktunya jam 12 semua jamaah di situ. Baru kenapa ada dulu waktu itu sampai dulu mau sampai jam 12 sampai jam 14. Nah, jam 5 boleh. Jadi tidak maksudnya kan kita biar ada sementara tepat waktu kita harus tepat waktu.
sementara di situ masih ada kurun waktu. Satu, sekian lain. Nah, satu lagi masalah tertib sholat. Menurut saya, tadi kita menyinggung Islam, terutama di Indonesia. Nah, di Indonesia ini memang kalau menurut kita, ada kita itu sholat yang paling tertib dan khusyuk itu yang api itu caranya yang Islam di Indonesia ini. Nah, contoh bang ini awal ini kita itu sholat sendiri. Kadang untuk yang menuju ke khusyukan itu dia sulit sekali. Sulit banget kita untuk khusyuk itu. Saya akui saya sendiri saja. Saya untuk khusyuk fokus pada sholat itu saya sulit. Padahal di sholat itu adalah kita ketemunya antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Oke, nah sekarang saya tanya, sementara yang ada di Arab, sholat itu kalau kita lihat kadang-kadang ngerasani, kering apa itu, aduh, lalu anaknya nangis, itu nih, jadi menurut dia ribet dia. Gimana itu kesusahannya? Yang pertama hukum kaitannya kali sholat. Nah, tepat waktu. Tepat waktu itu sholat masih di dalam waktu itu tepat waktu. Boten. Kalau waktu duhur itu ini harus ba'da zawal, setelah matahari lingsir. Matahari jejak itu kayak nggak boleh. Jadi ba'da zawal. Jadi lek memasuki ini tidak boleh sholat. Jadi harus ba'da zawal. Ngoten. Jadi wi lek zuhur. Jadi sholat tepat waktu itu ya di dalam waktunya, ngoten lho. Ngoten niku. Nggih. Masalahnya kadang-kadang orang itu sholat zuhur meh gandeng asar. Jadi mungkin 2 rakaat niki masuk waktu zuhur, sing 2 rakaat masuk waktu asar. Ini jane ya termasuk sholat ada dikerjakan tepat pada waktunya. Tapi ini kan wis mau termasuk akhir waktu zuhur. Lah yang dikehendaki Nabi sholat yang masih dalam waktunya. Ngoten. Syukur di awal waktu. Ngoten niku. Ora kok kudu tet mboten. Berarti aku ya sini. Tepat waktu itu antara waktu yang dia tepat waktu ditentukan sampai dengan lewat waktu yang ditentukan. Ya. Betul. Dan itu saya kepada diri saya. Boleh harus kami bantu lagi harus kami kasih lo. Ngomong perumah. Si api semua dia bisa kuning kok lah kadang itu ya. Nah, makanya betul lah. Dosa lain juga. Gusti Allah mau kayak waktu antara jam sehingga gini, ada ulama itu yang sholat zuhurnya itu agak sore. Jadi sholat zuhurnya agak sore, iki lek wudu mek pisan. Sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur untuk berzikir, terus masuk waktu asar, lalu sholat asar. Digandeng. Jadi ya diarah-arah zuhurnya jam berapa kan ngoten to. Anu lho, sing kedua dereng, kedap nggih. Ya. Seperti sholat yang ada mungkin di Makkah tuh ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah ke sana kok enak sholat sing model ngoten niku perlu dingertosi bahwa neng Mekah niku sing kaji nika utawa sing boten kaji itu bisa dibedakan antara orang bodoh dan orang pandai. Ngoten. Jadi neng Mekah terus pakaiane anu ngoten terus sholat karo HP-an ngeten. Lah pancen wong goblok kok. Ngoten. Nggih wonten di suatu jamaah ngoten niku kula nggih gadah tiyang ngoten niku. Zikir iki bar salam ki ya ngeten. Ya umure jane ya wis meh pensiun. Begitu salam langsung HP ki ya didep nggih gembotan ngoten niku. Lha pancen ya ndak ngerti ngoten lho. Ngoten. Dadi orang ibadah haji
Niku lek wong sing ngerti ya panggah ngerti pakai ilmu, sing mboten ngerti ya nerjang sesuatu ngoten niku. Ngoten lho. Jadi makna ilmu itu penting dimanapun lek jenengan ibadah itu benar. Niku arepa ning musala sing elek ya ibadahe panggah bener. Jenengan beto ning Mekah ya panggah bener. Tapi lek jenenge gethuk arepa digawa ning masjid gedhe ya panggah gethuk, ning musala cilik ya gethuk, ning pasar ya panggah dadi gethuk. Ngoten. Jadi itulah pentingnya orang itu cari ilmu, lalu akhirnya ngerti batal orane salat, ngoten lho. Lah niku sing Pak Ji Jeffrey niki kuwi sing yang jenengan tinggal niku wong biasa ndak ngerti batale salat. Gendong anak itu boleh. Boleh gendong anak. Jamak kan Nabi kan tahu toh gendong putune, ngoten iki boleh. Tapi nggih harus ada ilmunya supaya enggak batal banyak gerak ngoten. Napa? Bapak kan dua, Mas. Kalau bisa kita ini bisa menjaga wudhu kita gitu kan. Nggih. Tapi saya pernah mendengarkan dari kajiannya Majelis Ibadah itu bahwa kalau bisa walaupun kita belum batal wudhu lagi itu lebih mulia. Oh itu namanya gini. Jadi belum batal terus wudhu lagi itu namanya tajdidul wudhu. Ngenyar-ngenyari wudhu. Lalu tajdidul wudhu berarti ngenyar-ngenyari wudhu, memperbarui wudhu. Itu wudhu yang pertama ki masih sah, belum batal. Maka ini lek wudhu ya enggak podo kalih wudune karena hadas. Mungkin cara basuh satu kali, tanpa kemu, itu namanya tajdidul wudhu. Ngenyar-ngenyari wudhu. Urung batal, wudhu neh. Lek orang belum batal itu wudhu lagi, ini berarti ngenyar-ngenyari wudhu, iki lek wudhu ndak podo karo lek wudhune hadas, ngoten lho. Tuntunannya tidak harus sama. Ya itu boleh sama, tapi karena belum batal berarti kan tidak wajib semuanya. Tidak wajib semuanya, tidak disunahkan semuanya 3 kali. Ini namanya tajdidul wudhu. Ngoten. Lah itu jadi begini, kalau kita sudah batal itu kita akan sholat wajib berwudu. Kalau belum batal kita sholat kok berwudu lagi, pada belum batal itu namanya ngenyar-ngenyari wudu, berarti lek membasuh ndak harus sempurna. Mungkin mek ngilangi tombo ngantuk. Ngoten lho. Ngilangi tombo ngantuk. Jadi lek wudu enggak sempurna ngilangi hadas. Iki ngoten niku. Kuwi tajdidul wudu. Pripun? Sampun? Nggih, monggo. Orang yang berbuat dosa terus tobat itu nanti di akhirat apa tetap dapat siksa? Tidak melakukan lagi. Niku ngeten. Tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat yang dosanya tidak disengaja. Walaisati taubatul lil ladzina ya'maluna su'a bijalatin sumayatu min qarib. Jadi ngoten. Begitu berdosa, dia bertobat getun. Ini yang diterima oleh Allah. Kalau sudah tahu kalau itu larangan terus diterjang, lah terus dia bertaubat. Iki kok tobatnya enggak tenanan, Pak. Etok-etokan mek nggih pantes-pantes. Ngoten lho. Kapok lombok. Kalau sungguhan tobat dosa itu akan hilang. Enggak akan disiksa. Jadi kan itu kabar gembira itu diberikan kepada orang-orang yang telah bertaubat. Jadi ketika roh sampai ke tenggorokan,
itu orang yang bertobat tuh akan diberi berita baik oleh malaikat bahwa tobatnya diterima. Ini ngoten niku. Itu termasuk orang yang bertaubat. Tobat itu 1 menit bisa menghapus seluruh dosa, itu bisa. Asal roh belum sampai ke tenggorokan. Belum sampai di tenggorokan, maka tobat masih diterima. Mati kurang 1 menit, itu tobat masih diterima dan akan menghapus segalanya. Ya, ngoten. Napa? Yang tadi loh, si soal iman tadi kan al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil janan wa amalu bil arkan ya. Ya. Harusnya kan sudah yakin loh. Harusnya kan harus iman yakin harusnya. Tapi kenapa ada bedanya sama keyakinan yang akhir-akhir? Berarti ada pernyataan yang munafik atau gimana? Begini, kalau iman itu pemberian Allah yang tertancap dalam hati kita. Jadi nggak kena dinyang iman itu. Tapi yakin, niki berbeda. Yakin itu bisa kita usahakan. Kita bisa berusaha untuk meyakini. Nah, noten. Kan tidak bisa berusaha untuk mengimani itu tidak bisa. Nah, yakin itu harus ada buktinya. Iman itu adalah jazmul qalbi, mantepe ati mutabikun lil ma'rifat yang sesuai dengan kenyataan. Ini pemberian Allah. Jadi kalau orang itu diyakinkan ini seiso, tapi orang diimankan itu tidak bisa. Orang dikafirkan tidak bisa. Jadi jenengan ini kalau jak kafir mesti ora kena. Saya katakan Tuhan itu ada 5, Bu. Jenengan guyu. Tidak bisa. Itu mergo wis tertancap iman dari Allah. Tapi masalah yakin, ini lain lagi. Yakin itu kadang-kadang orang masih ragu-ragu. Di situ bisa diyakinkan. Yo tak dudoi nek kono nek tabrakan tenan, dudoi tenan. Lagi lagi dia ngainul yakin, ripate roh yakin tenan. Jadi kalau yakin bisa bisa diusahakan. Itu yakin. Tapi yang namanya iman itu enggak, hidayah ini enggak bisa diusahakan. Jadi mengenai tentang dengan akhirat dia yakin, nah ini sesuai kalih ajaran yang Nabi, terus gelem ngaji malah yakin, ngoten. Nah saat ini misalnya loh, kalau orang itu tidak pernah belajar agama, tidak ngerti agama, dengan akhirat itu tidak tak yakin, kalau jenenge hisab orang ngerti ya, mau yakin piye? Dengan yang namanya amal sok ditimbang tuh, ya tidak yakin. Ini keyakinan yang tidak kuat. Tapi dengan ngaji akhirnya keyakinannya jadi kuat. Ada ilmu yang ngoten. Jadi perlu yakin itu bisa diusahakan. Tapi iman tidak. Kalau iman itu lebih cenderung kita mempercayai sesuatu yang gaib, karena kita kan nggak nampak gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu kita meyakini sesuatu yang harus kita nampak kan? Atau mungkin seperti itu perbedaannya. Karena memang antara iman dan kita ini kalau tak lihat rasakan itu memang agak ragu. Mungkin karena kalau keimanan itu cenderung ke sesuatu yang gaib, dan kita kan sebenarnya nggak tahu. Yang kita imani itu kita nggak pernah tahu, tapi sudah terangkat dalam hati kita karena sudah ada iman dalam hati kita. Ini seperti itu. Tapi kalau keyakinan kita nggak bisa yakin kalau kita nggak ditunjukin barangnya. Mungkin seperti itu. Termasuk gini, yo apa itu bisa disimpulkan begitu. Jadi keimanan itu adalah dengan sesuatu yang gaib, yang nggak bisa diraba, nggak bisa dipanca indera. Itu hubungannya keimanan. Tapi yang namanya yakin, ini sesuatu yang akan kita hadapi, Pak. Jadi dengan akhirat,
kita harus yakin. Kenapa? Itu akan kita hadapi. Jadi ngoten, akan kita hadapi. Jadi kita itu akan menghadapi akhirat. Bukan meninggalkan, tapi menghadapi akhirat. Jadi ngoten, kita itu akan mendatangi akhirat. Jadi kita itu akan mendatangi akhirat. Kita harus percaya kepada Allah, iman kepada Allah, percaya dengan kitab Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan Rasul yang diperintah, yang diutus oleh Allah. Tapi dengan akhirat kita harus yakin karena kita akan datang. Jadi langkah sanu lek nggak yakin tibae ketemu akhirat tenan, enek hisab, enek surga, enek neraka. Kan itu. Kita akan datang ke akhirat. Dan itu ngeten lho. Pak Wahyudi iki mantu pora to. Iki kan urung yakin. Nah, wis yakin tenan lek suarane dangdung-dangdung kae lagi budal becek, yakin. Mergo arepe teko, iki perlu yakin. Mboten perlu iman, perlu yakin. Lah, ngeten mangke tentang yakin kita bahas lagi 2 Selasa yang akan datang. Jadi mengke enek wonten piyambak. Lah niki swarga urung kebahas, swarga pira, neraka pira urung kebahas. Mekaten Bapak Ibu, Selasa yang akan 2 Selasa digangi 2 minggu ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.